Keesokan harinya Ik-jun justru datang ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda. Namun Ik-jun justru meminta Song-hwa untuk memarkirkan sepedanya tersebut. Song-hwa yang sedang menunggu Ik-jun di kafe rumah sakit bertemu dengan Seok-min dan Seon-bin. Mereka justru berangan-angan apa yang akan mereka lakukan jika mereka bisa cuti selama 1 tahun. Song-hwa justru mengatakan bahwa ia ingin menjadi dokter di sebuah kota kecil. Namun tidak dengan Ik-jun, ia justru akan memanfaatkan hari-harinya untuk bermain dan party. 강릉이나 그래도 여름 휴가는 일주일씩 작은 병원에서 일하고 싶어. 환자 한 명 한 명한테 충실하고 싶어. 달빛보다 그 도시의 그 화려한 나 애 있어 없어? 없어. 백화점 지하 1층에 푸드코트 옆에 꽃집에. Sementara itu Ibu Jungwon sedikit merasa kesal karena Jungwon tidak bisa mendampinginya untuk pemeriksaan kesehatan. 으로 나가셔서 가셔도 되고 지하랑 연결돼 있어서 지하. 어차피 위내시경은 맨 마지막이니까 저 그때까지. 됐어. 자식새끼 다 필요 없어. 엄마가 내 시간을 받든 왜 시간을 받아. Sedangkan Junwan masih menunggu jawaban dari Ik-sun. 어이 김준아. Ik-jun pun kembali berkeliling bangsal rumah sakit untuk memeriksa para pasiennya. Bahkan Ik-jun menemukan pasiennya yang akan makan padahal seharusnya berpuasa karena akan menjalani operasi. Ik-jun bahkan bertemu dengan mantan pacarnya yang seorang selebritis. 교수님이 안 보셨으면 큰일 날 뻔했어요. 아니 그래도 중학교는 졸업해야 돼. 안녕하세요. 어머. 됐어요. 아직 화장을 다 못. 훨씬 좋아지시니까 오늘만 조금 참으시라고 말씀드려 주세요. 안녕. 네, 안녕하세요. 아이고. Rupanya Jungwon batal menemani ibunya karena ia harus mengecek kondisi Jia, pasiennya yang kondisinya semakin memburuk. Bahkan Jungwon tidak tega melihat kondisi orang tua Jia yang semakin frustasi mengetahui kondisi anaknya. Saat Ik-jun bersama dengan mantan pacarnya, mereka justru bertemu dengan Ibu Jungwon bersama dengan Tuan Yu Jong-su. Bahkan Tuan Yu mengajaknya untuk berfoto. 내리세요. 어디 아프세요? 아니야, 건강검진했어. 너 환자. 어머, 진짜 실물이 훨씬 예쁘세요. 웬일이야. 자. 자. Tuan Yu pun menawarkan diri untuk mengantarkan Ibu Jungwon untuk pulang. Namun setelah lama mencari mobilnya di area parkir rumah sakit, Ibu Jungwon pun sadar bahwa ia datang ke rumah sakit menggunakan taksi. 내가 얘기했지. Saat istirahat makan siang, Ji-hong datang menemui Song-hwa yang sedang bersama dengan Ik-jun dan Junwan di dalam ruangannya. Ik-jun yang sama sekali tidak mengetahui hubungan Junwan dan Ik-sun justru meminta Ji-hong untuk menjadi pacar Ik-sun. Junwan yang mendengar hal tersebut merasa kesal dan memecahkan telur di kepala Ik-jun. Hal tersebut membuat keduanya akhirnya bertengkar. 저 보기보다 인기가 많아. 실제로 이렇게 할 얘기가 있어서 그래. 그래서 순이가 남자들한테 고백도 많이 받았어. 하는 것 같아. 안쪽 받아주시게나. 왜 또 뭐야 너? 왜 너희가? Sementara itu di kantin rumah sakit, Jae-hak justru mendatangi Gwang Hyun yang menanyakan hobi Junwan. 제가 김준환 교수님을 굉장히 많이 사랑하는데요. Keesokan harinya Junwan justru memberikan kesempatan kepada Jae-hak untuk memimpin sebuah operasi besar, sedangkan Junwan hanya menjadi dokter pendamping saja dalam operasi tersebut. Untung saja Jae-hak mampu menjalankan tugas dari Junwan. 정확하게 안 열면 다른 데 다쳐. Setelah selesai operasi, Jae-hak mengatakan kepada Junwan bahwa dirinya telah menyewa sebuah apartemen. Dan lagi-lagi setelah dinasihati oleh Junwan mengenai banyaknya penipuan, Jae-hak kembali mengatakan bahwa dirinya telah memiliki pengalaman dan telah memeriksa semua dokumen. Jae-hak yang melihat sikap Junwan yang terus-menerus melihat handphone membuatnya berpikir bahwa kini Junwan telah memiliki seorang pacar. Junwan yang mendengar hal tersebut hanya terdiam. Sementara itu, Ik-jun bertemu dengan Gyo-wol yang justru dalam kondisi yang tidak sehat. Ik-jun meminta Gyo-wol untuk memeriksakan kondisinya, namun Gyo-wol menolak. Namun tidak lama kemudian Gyo-wol justru jatuh lemas.
Setelah mendapatkan kode darurat mengenai seorang pasien, Junwon justru bertemu dengan Myung Tae yang justru bersikap angkuh di depan Junwon. Bahkan Myung Tae mengajak Junwon untuk bermain golf. 제가요? VIP 병동 담당이면 그게 실세. Saat istirahat makan siang, Ik-jun dan Jungwon bertemu dengan Seok-yoon dan Min-ha. Ik-jun menceritakan mengenai kondisi Gyo-wol. 내일 우리 밴드 연습 있어? 야 내일 저녁 생리통 약 먹고 30분 만에 얼굴 붓더니 편식 안 하고? 나 원래 음식 안 가려. 저 먼저 갈게요. 지금 많이 Malam harinya kondisi Gyo-wol berangsur membaik. Gyo-wol juga merasa terkejut saat melihat pesan dari Jungwon. Gyo-wol justru berpikir bahwa Jungwon menyukainya. 갈 걸 그랬어. 이거는 뭐 전국. 무슨? 아프다고 들었는데 Songwoo juga mengajak Ik-jun dan yang lainnya untuk makan malam bersama. Rupanya tujuan Songwoo untuk memberitahukan keempat sahabatnya mengenai tes yang ia lakukan. Junwon pun merasa kesal karena Songwoo baru memberitahukan mereka, sedangkan Jungwon justru marah karena Songwoo melakukan pemeriksaan di rumah sakit lainnya. Padahal Jungwon ataupun Ik-jun bisa membantu Songwoo. Sedangkan Seok-yoon justru akan menghubungi sepupunya yang bekerja di rumah sakit tempat Songwoo memeriksakan diri untuk mengetahui lebih awal hasil tes yang Songwoo jalani. Melihat sikap keempatnya lah yang membuat Songwoo berusaha untuk menutupi kondisinya dari sahabatnya tersebut. Namun tidak lama kemudian Ik-jun mendapat telepon dari rumah sakit untuk melakukan operasi darurat. 리버 라서레이션에 바울퍼프까지 있으면 퇴근하다가 다시 들어가는 길이에요. Rupanya operasi tersebut berlangsung hingga pagi. Setelah melakukan operasi, Ik-jun bukannya pulang ke rumah, ia justru datang ke rumah sakit tempat Songwoo melakukan tes kesehatan. Songwoo pun mengatakan kepada Ik-jun bagaimana jika hasil tes justru menunjukkan bahwa Songwoo mengidap kanker. Ik-jun pun mengatakan bahwa ia yang akan menyembuhkan Songwoo. 잠시만요. 요거 좀 감사합니다. 10분만 기다려주세요. 네. 그렇게 해줄 것 같아, 그 말. 고치면 되지. Setelah menerima hasil tesnya, Songwoo pun kembali ke rumah sakit. Namun satu persatu sahabatnya mulai dari Seok-yoon, Jungwon, dan Junwon datang menemui Songwoo untuk menanyakan hasil tesnya. 2개월 뒤에 다시 검사하기로 했어. 안 된대요. 너 오늘 애들 호출했어? 한 명씩 줄줄이 나가던데? 양성! 됐지? 다 왔니? Ik-jun yang masih berpikir bahwa Ji-hong memiliki hubungan dengan Ik-sun kembali datang menemui Ji-hong. Namun Ji-hong menjelaskan bahwa dia dan Ik-sun hanya berteman. Bahkan menurut Ji-hong, Ik-sun masih belum melupakan traumanya dan belum ingin memulai hubungan dengan siapapun. 그래도 시간이 좀 걸릴 것 같아요. 그리고 익순이 Namun tanpa sepengetahuan Ik-jun dan yang lainnya, Ik-sun justru menerima Junwon sebagai pacarnya. Junwon yang mendapat pesan dari Ik-sun sangat merasa senang. Sementara itu Jungwon akhirnya mendapat kabar bahwa Jia bisa menerima donor liver. 선생님? 네, 진짜 지아가... 아직 뇌사 판정 Sayangnya Jungwon justru mendapat kabar bahwa ukuran liver yang akan didonorkan kepada Jia berukuran lebih besar dari ukuran seharusnya. Namun Jungwon tetap ingin melanjutkan operasi tersebut demi menyelamatkan Jia. Ik-jun yang bertemu dengan Junbok justru mengajak Junbok untuk ikut melihat operasi transplantasi liver tersebut. 네, 수술하는 거예요? 다음은 없어. 다음 주 배출자의 간을 반으로 잘라서 주게 되는데 이번엔 기증자의 간이... 죄송합니다. Gyo-wol juga berusaha untuk membawakan liver yang akan didonorkan kepada Jia walaupun harus menggunakan anak tangga. 뛰어왔어요? 다행히 차가 안 막혀서. 간 도착했습니다.
Syukurnya Jungwon berhasil menyelesaikan operasi tersebut. Jungwon juga meminta kepada orang tua Jia untuk tidak lupa selalu berterima kasih dan tidak lupa kepada mendiang yang mengalami kecelakaan dan mengalami mati otak, sehingga Jia bisa mendapatkan donor liver. 안정적인 상태로 곧 평생 그분께 감사. 교통사고 환자. 그래도 앞으로 Sementara itu Minha begitu sibuk memeriksa para pasien, namun Myung Eun-won justru dengan santainya ngobrol dengan keluarga pasien tanpa memperdulikan banyaknya pasien yang membutuhkan perawatan. Hal tersebut membuat Minha merasa kesal dan langsung menegur Eun-won. Namun Eun-won justru menghubungi dokter senior lainnya agar ia terlihat sedang sibuk memeriksa para pasien. 한번 보고 먹을게요. 잠시만요. 검사해드릴게요. 건강하게요. 저는 산부인과 의사라도 오히려 막 걱정되고. 저 좀 전에 시스칸 산모 패드 좀 보고 올게요. 네. 네? 신하윤 산모 태동 검사해야 되고요. 오트 나잘로 3리터 하면 되죠? Saat sedang istirahat, Ik-jun membelikan Gyu-wol, Yun-bok, dan Hong-do roti lapis. Namun Gyu-wol justru berpikir Ik-jun mengajak Jungwon untuk makan bersama. Sayangnya bukan Jungwon yang datang, melainkan Junwan. 샌드위치라고 좋지. 뭐야? 그치 아이고. 안녕하세요. Sementara itu, Gwang Hyun kembali berkumpul dengan Minha, Gyu-wol, Ji-hong, Seok-min, dan Jae-hak. Mereka justru membahas mantan pacar Ik-jun dan yang lainnya. 진짜 왜 간둔 거야? 태닝한 효과를 줘서 얼굴이 매우 작아 보인다고요. 올여름 뭘 좋아하실지 몰라 다 준비. 둘 다 암이에요. 군대 동기야? Sedangkan Junwan menjalankan operasi bersama dengan Jae-hak. Namun setelah selesai melakukan operasi dan saat bertemu dengan keluarga pasien, Junwan justru memberikan penjelasan yang membuat keluarga pasien justru merasa khawatir. Padahal operasi yang dilakukan berjalan dengan lancar. Untung saja Jae-hak yang ikut bersama dengan Junwan bisa memberikan penjelasan yang mudah dimengerti oleh keluarga pasien. Saat sedang berada di ruang ganti dokter, Jungwon menceritakan kepada Junwan mengenai surat kaleng yang masuk ke pihak rumah sakit tentang permasalahan suap pabrik obat yang diterima oleh Myung-tae. 친구십니다. 저 교수들 거의 다 엮인 것 같은데. 야, 넌 안 갔지? Rupanya Tuan Jun meminta Myung-tae untuk menemuinya dan menanyakan perihal berita yang beredar. Namun Myung-tae justru berkilah dan mengatakan bahwa Junwan lah yang memberikan berita yang tidak benar. 동생이고 저도 꽤 넘게 보내더라고요. Jungwon menanyakan kepada Junwan apakah Junwan pernah pergi bersama dengan Myung-tae. Mengingat Junwan berada di bagian toko plastik sama dengan Myung-tae dan juga Junwan menyukai golf. Dan diketahui bahwa Myung-tae menggunakan kartu dari perusahaan lain dalam pembayaran keanggotaan di sebuah area golf yang terkenal bagus dan sangat mahal. Namun Junwan mengatakan bahwa ia pernah pergi bersama Myung-tae, namun saat itu ia membayar menggunakan arena hanya untuk 1 kali pakai dan itu menggunakan uangnya sendiri. 돈 많다 그러니까 그 양반 회원권으로 치른 줄 알았지. 근데 회사 28,000원, 28,000원에 그린피 15만원. 얼마를? 거기 회원권 찾아. Sementara itu, Song-hwa bersama dengan Ji-hong menemui Hyun-soo, seorang pasien tumor otak yang akan menjalani operasi. Sayangnya Hyun-soo justru merasa hidupnya tidak akan ada gunanya lagi setelah menjalani operasi tersebut. 시간을 최대한으로 줄여보겠습니다. 간혹 트라우마 생기는 분들도 상황에 따라 다를 수 있겠지만 보통 7-8시간 정도 생각하셔야 돼요. 수술하면 일도 다시 하고 그럴 수 있어. Sedangkan Ik-jun justru harus menghadapi pasiennya yang pernah menjalani transplantasi hati. Namun kini ia justru tidak mengkonsumsi obat yang diresepkan oleh Ik-jun yang membuat kondisi hatinya kembali menurun. Melihat sikap Junwan yang tidak lepas dari handphone membuat Jungwon merasa curiga bahwa Junwan kini telah memiliki pacar baru. Bahkan saat berada di dalam mobil milik Junwan, mereka mencium aroma parfum perempuan yang membuat dugaan Jungwon semakin kuat. Namun tiba-tiba saja Ik-sun menghubungi Junwan, namun Ik-jun justru berusaha untuk mengangkat telepon tersebut. Untungnya Junwan dengan cepat bisa mengambil kembali handphonenya. 죽일 거야? 손을 가방 안에 그 오빠 아니 내 휴대폰 있거든. 그건 꺼내줘봐. 병원 사람이가 동기가. 송아야 소리 좀 줄여봐봐. 아니야 주다. 야 오늘 주차장에 자리 많네. 그래. 잠깐만. 여자친구 이름이 비둘기래. 김준환 씨 친구 이익준이라고 합니다. 하지만 성함을 말씀해 주시면 제가 직접 잘 전달을 해드립니다.
Saat makan malam bersama, Seok-hyun meminta pendapat teman-temannya mengenai kabar wanita simpanan ayahnya yang meminta Seok-hyun untuk membujuk ibunya. Keempat temannya pun ingin Seok-hyun jujur kepada ibunya karena tidak baik jika hal tersebut terus disembunyikan. 넌 이젠 제발 이혼하시고 마음 편하게 서로 차 한잔 하면서. 우리 완전 밑밥이야, 밑밥. 야, 송아야, 너는? Keesokan harinya, Seok-hyun pun mengatakan kepada Songhwa bahwa ia telah mengatakan kepada ibunya mengenai kehamilan wanita simpanan ayahnya. Namun Junwon justru datang memberitahukan bahwa ayah Seok-hyun kini dirawat di ruang VIP, namun sebenarnya ia tidak mengidap penyakit apapun dan berkemungkinan hanya menghindari pemeriksaan kasus yang sedang ia hadapi. Ik-jun kembali memeriksa pasiennya di kamar rawat, namun Ik-jun justru mendapat tawaran untuk dijodohkan kepada adik dari pasiennya. Bahkan Ik-jun diberikan hadiah oleh suami dari pasiennya tersebut. Ik-jun pun menolak karena dokter tidak diizinkan menerima barang pemberian dari pasien. 오빠 나 이거 하면 큰일 납니다. 저 진짜. 제 마음. Rupanya pasien Ik-jun yang sebelumnya tidak ingin mengkonsumsi obat merasa kecewa karena ia menerima donor hati dari suaminya yang justru berselingkuh. Ia tidak ingin hidup dengan hati dari seseorang yang telah mengkhianatinya. 다행히 CT상 담관이 늘어나 있진 않아요. 면역. 제 손 잡고 밤에 많이 우셨어요. 젊은 년이랑 바람나 살림 차린 줄도 모르고 걱정 안 해요, 선생님. Namun ibu Seok-hyun justru datang ke rumah sakit dan menyiram wanita simpanan suaminya dengan air bekas pel. Ibu Seok-hyun merasa kesal karena ayah Seok-hyun justru datang ke rumah sakit tempat Seok-hyun bekerja. Bahkan ayahnya juga mengajak wanita simpanannya. Ibunya tidak ingin membuat Seok-hyun merasa malu. Bahkan ibunya mengatakan tidak akan pernah bercerai dari ayahnya agar wanita simpanannya tetap berstatus wanita simpanan. 너도 꿈깨. 그러기 전까진 절대 이혼. Songhwa akhirnya mengoperasi Yeonsu. Bahkan operasi tersebut dilakukan saat Yeonsu dalam keadaan sadar. Songhwa pun meminta agar Ji-hong mengajak Yeonsu untuk berkomunikasi. Yeonsu merasa bahwa karir dirinya sebagai polisi akan berakhir. Namun Ji-hong justru mengatakan bahwa dirinya juga mengakhiri karirnya sebagai anggota militer karena ligamen di tulang belakang lehernya mengeras dan kaku dan mengalami kelumpuhan saat latihan. Namun ia bisa melewati semuanya dan kini menjadi seorang dokter. Ji-hong pun berusaha meyakinkan Yeonsu bahwa dirinya juga bisa bangkit setelah menjalani operasi. 죄송합니다. 현수 씨도 그럴 거예요. 감사합니다. 고생하셨어요. Malam harinya sebelum pulang, Ik-jun menyempatkan diri untuk kembali menemui pasiennya. Ik-jun pun menceritakan bahwa walaupun selingkuh, namun suaminya tetap rela untuk mendonorkan hatinya. Ik-jun bahkan juga menceritakan mengenai mantan istrinya yang juga berselingkuh. Ik-jun meminta agar pasiennya tersebut tetap mau menjalani pengobatan bukan demi orang lain, namun demi dirinya sendiri. 그런 남편 싶어서 죽겠더라고요. 근데 처음에는 그동안 얼마나 아프고 힘드셨어요. Ji-hong pun datang menemui Songhwa dan menceritakan mengenai penyakitnya yang ternyata Songhwa telah mengetahui hal tersebut karena telah membaca data milik Ji-hong. 근데 그날은 긴장을 많이 해서 그랬는지 몸을 많이 쓰거나 정신을 못 차리겠더라고요. 왜 말 안 했어? 뭐 큰... Sedangkan Gyeowol justru datang menemui Junwon dan meminta Junwon untuk mengajaknya makan malam berdua. 단둘이 밖에서... 아니요, 교수님. 응급 아니에요. 이혼 말고 사복 입고.